Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menentukan nilai median dan modus untuk data berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, pada pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu menentukan nilai mean, modus, dan median atau ukuran pemusatan data melalui tabel distribusi frekuensi. Untuk yang menggunakan histogram, kita akan bahas di video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Oke, untuk contoh soal yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan nilai mean dari suatu tabel distribusi. Untuk mean atau rata-rata didapat dari jumlah dari perkalian frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Di sini dalam tabel distribusi frekuensi kita sudah ketahui ada frekuensinya ada 2, 3, 9, 10, 6, 5, jadi jumlahnya adalah 35. Kemudian nilai tengah, kemarin pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas untuk nilai tengah atau Ibu Guru singgung sedikit untuk nilai tengah yaitu didapat dari setengah kali tepi atas ditambah dengan tepi bawah. Nah, ketemu nilai tengah. Jadi untuk kelas pertama nilai tengahnya adalah 43, kelas kedua ada 50, kemudian kelas ketiga 57 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir adalah 78. Nah, ini adalah perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah. Sehingga semua kalau sudah dijumlahkan hasilnya ada 2205. Maka kita hitung sama-sama untuk meannya, berarti jumlahnya adalah 2205 dibagi dengan banyaknya frekuensi 35, jadi nilainya adalah 63. Ketemu untuk nilai mean. Kita lanjutkan contoh soal ukuran pemusatan data yang kedua adalah median dari suatu tabel distribusi frekuensi. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, Ibu akan membahas sedikit tentang ini, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif ini adalah jumlah frekuensi yang nilainya kurang dari tepi atas dari tiap interval kelas. Jadi di sini untuk nilai frekuensinya adalah 2 didapat dari banyaknya data yang kurang dari 46. Jadi ini nanti 2 kita tuliskan di sini. Kemudian yang kedua, untuk yang kelas kedua berarti kurang dari 53,5, berarti di sini nanti 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5 tambah 9, nanti hasilnya di sini frekuensi kumulatifnya ketemu 14 tambah 10 lagi jadi jumlah frekuensi kumulatifnya 24 tambah 6 jadi 30 tambah 5 yaitu 35 sesuai dengan banyaknya frekuensi. Kemudian untuk datanya kita lihat dari frekuensi kumulatif kurang dari. Datanya 1 sampai 2 karena jumlahnya frekuensi kumulatif di kelas pertama ada 2. Kemudian lanjut habis 2 berarti 3 sampai 5. Kemudian 6 sampai 14. Kemudian 15 sampai 24.
kemudian 25 sampai 30 untuk frekuensi kumulatif, dan terakhir 31 sampai 35. Itu untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan data ke. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan untuk mediannya. Nah, median, sebelum kita menghitung median berarti kita harus menentukan kelas ME. Nah, menentukan kelas ME-nya didapat dari N/2. Kenapa N/2? Karena median adalah nilai tengah suatu data. Karena di sini datanya 35, berarti 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Nah, untuk data 17,5 ini berarti dia berada di data antara 15 sampai dengan 24. Ini adalah kelas median. Sudah ya? Nah, dari kelas median nanti kita bisa menentukan TB di sini, tepi bawahnya, kemudian FK dan juga FME. Maka Ibu tulis di sini dulu untuk TB-nya adalah ini 60,5. Kemudian intervalnya jangan lupa, intervalnya sudah kita ketahui 7. Kemudian FK-nya, nah apa itu FK? FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif di sini di kelas median. Sebelum kelas median berarti dia di atasnya. Maka FK-nya berarti sama dengan 14. Kemudian FME. Apa itu FME? Yaitu frekuensi kelas median. Berarti di sini kelas mediannya 10. Nah, kemudian kita cari sama-sama untuk mencari median. Adalah tepi bawahnya adalah 60,5 ditambah dengan ini N/2 tadi adalah 17,5 dikurangi dengan FK-nya adalah 14, kemudian dikali dengan 7, kurung tutup kurung dibagi dengan 10, sehingga 60,5 ditambah ini berarti 3,5 kali 7 dibagi dengan 10. Kita lanjutkan di sini. 60,5 ditambah 3,5 kali 7 berarti 24,5 dibagi 10, sehingga 60,5 ditambah 2,45, ketemunya 62,95. Ini adalah nilai median. Untuk terakhir yaitu modus. Modus di sini adalah nilai yang sering muncul. Dalam tabel distribusi frekuensi, untuk melihat data atau yang sering muncul dari data, maka kita lihat dari nilai yang paling tinggi dari suatu frekuensi. Maka di sini nilai tertingginya adalah 10. Nah, 10 ini berarti di sini adalah kelas modus. Karena apa? Ini frekuensinya terbesar adalah 10. Jadi ini adalah kelas modusnya. Nah, sehingga kalau sudah kita tahu untuk kelas modusnya, maka kita bisa menentukan TB-nya. TB-nya di sini berarti 60,5. Nah, kemudian intervalnya
Intervalnya berapa? Intervalnya adalah 7. Kemudian apa lagi? Ada D1. D1 apa D1? D1 adalah F modus, ya, F modusnya di sini dikurangi F sebelumnya. Berarti dikurangi sebelumnya adalah 9. Berarti 10 dikurangi 9 berarti D1-nya adalah 1. Kemudian D2-nya. D2-nya apa? F modus dikurangi F berikutnya. F modus dikurangi F berikutnya. Berarti 10 dikurangi 6 jadi sama dengan 4. Nah, kalau kita sudah tahu, kita tinggal menentukan nilai modusnya. Berarti sama dengan 60,5 ditambah D1-nya. D1-nya adalah 1 kali 7 interval dibagi dengan 1 ditambah 4. Maka 60,5 ditambah 7 dibagi dengan 5. Jadi 60,5 ditambah 1,4. Ketemu 61,9. Bagaimana? Mudah ya anak-anak? Tadi sudah kita bahas mean, median, dan modus dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas mean, modus, dan median atau ukuran pemusatan data dengan menggunakan histogram. Nah, maka Bu Guru cukupkan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.